Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa saja tahap-tahap pengintegrasian materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum. Yang pertama, pendekatan kontribusi. Ciri pendekatan kontribusi yaitu dengan memasukkan pahlawan etnis ke dalam kurikulum yang dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Contohnya seperti Crispus Attucks, Benjamin Banneker, Booker T. Washington sebagai pahlawan dari kelompok multikultural ditambahkan dalam kurikulum. Mereka dibahas saat pahlawan Amerika aliran utama seperti John F. Kennedy dipelajari dalam kurikulum inti. Karakteristik penting dari pendekatan ini yaitu bahwa kurikulum aliran utama tetap tidak berubah dalam struktur, dasar, tujuan, dan karakteristik. Persyaratan implementasi pendekatan ini yaitu minimal yang hanya mencakup pengetahuan dasar mengenai masyarakat Amerika Serikat. Pendekatan kontribusi memberi kesempatan pada guru untuk mengintegrasikan materi etnis ke dalam kurikulum secara cepat dengan memberi pengenalan tentang kontribusi etnis terhadap masyarakat dan budaya Amerika Serikat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling awal untuk mengintegrasikan materi etnis ke dalam kurikulum. Namun, pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan serius, yaitu jika integrasi kurikulum dilengkapi dengan memasukkan pahlawan dan kontribusi etnis, siswa tidak memperoleh pandangan global tentang peranan kelompok etnis dan budaya di masyarakat Amerika Serikat. Kedua, siswa melihat isu dan peristiwa etnis hanya sebagai tambahan terhadap kurikulum. Akibatnya, budaya itu kedudukannya hanya sebagai tempelan terhadap sejarah utama seperti perkembangan bangsa. Kedua, pendekatan aditif. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit, atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansial. Contoh pendekatan ini yaitu penambahan buku seperti The Color Purple pada suatu unit tentang abad 20 dan penggunaan film Miss Jane Pittman selama unit tentang tahun 1960-an. Pendekatan aditif memungkinkan pengajar untuk memasukkan materi etnis ke dalam kurikulum tanpa restrukturisasi. Isi, materi, dan isu yang ditambahkan ke dalam kurikulum seperti embel-embel daripada bagian integral dari unit pelajaran dapat menjadi problematis. Problem ini mungkin muncul jika buku seperti The Color Purple atau film Miss Jane Pittman ditambahkan pada unit jika siswa kekurangan konsep, latar belakang materi, dan kematangan emosional sehubungan dengan isu dan masalah dalam materi ini. Penggunaan kedua materi ini di kelas dan sekolah yang berbeda telah menimbulkan masalah utama bagi pengajar yang menggunakannya. Untuk itu diperlukan guru yang membantu siswa secara bertahap dan berkembang, memiliki latar belakang materi yang kuat, serta memiliki kematangan sikap. Ketiga, pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dari pendekatan kontribusi dan aditif. Pada kedua pendekatan, materi etnis ditambahkan pada kurikulum inti aliran utama tanpa mengubah asumsi dasar, sifat, dan strukturnya. Dalam pendekatan transformasi ada perubahan dalam tujuan, struktur, dan perspektif fundamental dari kurikulum. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang. Tujuannya agar siswa dapat melihat konsep dan isu lebih dari satu perspektif yang sedang dipelajari agar melihat lagi mana yang paling berpengaruh dan meyakinkan. Keempat, pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial mencakup semua elemen dari pendekatan-pendekatan sebelumnya, namun menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa untuk membuat keputusan dan melakukan aksi sosial yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari. Tujuan dari pendekatan aksi sosial ini yaitu untuk membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial, sehingga kelompok-kelompok ras dan etnis yang terabaikan dan menjadi korban ini dapat menjadi partisipan penuh dalam masyarakat dan negara, dan akan lebih dekat dalam mencapai demokrasi. Setelah penjelasan tadi, tahapan mana yang cocok untuk dilakukan di jenjang persekolahan?
Menurut saya, tahapan yang cocok dilakukan di jenjang persekolahan yaitu pendekatan aksi sosial, karena pendekatan aksi sosial ini mencakup semua pendekatan-pendekatan sebelumnya. Lalu, pendekatan aksi sosial ini juga memiliki tujuan yaitu mendidik siswa untuk melakukan aksi sosial dan perubahan sosial, serta mengajari siswa untuk membuat keputusan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.